Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Putri Agustin. Saya dari kelas 1C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 dengan NIM 343022000020. Saya akan menerangkan materi konsep dasar bahasa Indonesia SD mata kuliah yang diampu oleh Bu Leli Niswi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah hakikat bahasa Indonesia. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran. Komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa untuk memahami atau bahkan menyepakati. Bisa juga untuk melakukan perjalanan waktu, yakni dengan cara mengingat masa lalu atau merencanakan masa depan. Berikut ada sifat khusus bahasa manusia, antara lain yaitu produksionalitas, komposisionalitas, kreativitas, dan fleksibilitas. Yang pertama, produksionalitas, yang berarti bahasa manusia tidak memiliki jumlah batasan kalimat. Manusia bisa memahami dan menyusun kalimat-kalimat yang baru saja dilihat karena telah memahami jutaan kosakata. Yang kedua, komposisionalitas, yang berarti manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena pernah membaca atau mendengarkannya. Kita telah mengetahui makna tiap bentuk dasar kata-kata dan bagaimana menggunakannya sehingga kita dapat menyusunnya menjadi kalimat yang bermakna. Yang ketiga, kreativitas, yang berarti manusia dapat menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya sesuai dengan konteks. Karena setiap bahasa memiliki rasa, manusia mampu menggunakan kreativitasnya untuk memilih kata yang diinginkan sesuai dengan situasi dan makna kalimat yang diinginkan. Contohnya, pada kata meninggal, mati, dan mampus, kita dapat memilih di antara ketiga kata tersebut untuk digunakan sesuai konteks dan situasi. Yang keempat, ada fleksibilitas, berarti istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berkembang seiring perubahan zaman. Contohnya adalah kata kepo, yang berarti ingin tahu. Dulu kata kepo itu tidak ada, namun sekarang kata itu marak digunakan di dalam percakapan. Namun mungkin saja kata itu akan hilang beberapa waktu ke depan dan digantikan oleh kata yang baru. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah bermakna. Bahasa merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Contohnya, lambang bunyi singa mengacu pada binatang buas yang menjadi raja hutan. Jadi, bunyi yang tidak memiliki makna tidak bisa disebut sebagai bahasa. Yang kedua, bahasa bersifat arbitrter, yang berarti tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan lambang dan makna bunyi bahasa yang digunakan. Contohnya, makna raja hutan dalam bahasa Indonesia dilambangkan sebagai singa, namun berbeda dalam bahasa Inggris yang menyebutnya dengan lion. Yang ketiga, konvensional dan universal. Manusia harus mematuhi kesepakatan bahwa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna. Contohnya, masyarakat Indonesia menyepakati singa sebagai raja hutan, sementara Inggris menyepakati lion sebagai lambang bunyi dengan makna yang sama. Bahasa juga bersifat universal karena pasti terdiri dari vokal dan konsonan. Dan yang terakhir, bahasa punya variasi. Variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan profesi. Ada 3 bentuk variasi bahasa, yaitu idolek yang bersifat perorangan. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedua, dialek. Berlaku pada kelompok masyarakat yang tinggal di tempat dan waktu tertentu, seperti dialek Semarangan yang akan berbeda dengan dialek Salatiga. Selanjutnya, ragam yang dibedakan sesuai dengan topik, lawan bicara, dan medianya. Media di sini maksudnya lisan atau tertulis.
Yang kelima, ada bahasa menjadi identitas penuturnya. Suatu kelompok sosial akan merasa berbeda apabila memiliki bahasa mereka sendiri. Contohnya, Indonesia yang memiliki bahasa nasionalnya sendiri akan merasa bangga di mata dunia. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama adalah instrumental, yang berarti untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan. Contohnya pada kalimat aku lapar, aku ingin makan. Yang kedua, regulatory, yaitu untuk mengontrol perilaku orang lain seperti menyuruhnya atau melarangnya melakukan sesuatu. Contohnya, dilarang parkir di sini. Yang ketiga, interaksional, yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti saat kita akan menanyakan kabar seseorang, kita akan bertanya dengan kalimat apa kabar. Dan yang keempat, personal, yaitu untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran sendiri. Contohnya saat kita akan mengungkapkan apa yang kita sukai, seperti saya senang bermain kelereng. Yang kelima, ada imajinatif, yaitu untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. Contohnya bahasa yang digunakan di dalam puisi atau cerpen. Selanjutnya, heuristik, itu untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Contohnya, kalimat bagaimana hal ini bisa terjadi. Selanjutnya, itu informatif, untuk memberikan informasi, fakta, serta keterangan kepada lawan bicara. Contohnya, aku ingin memberitahumu sesuatu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos, yang berarti bunyi dan ilmu. Fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Cabang fonologi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna, sedangkan fonemik mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Fonetik dibagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, yang mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua, fonetik akustis, yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditoris, yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Yang pertama, vokal, yang bahasa yang dihasilkan dengan memberikan bunyi keluar tanpa hambatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. Vokal dibagi menjadi tiga berdasarkan tinggi dan rendahnya. Yang pertama adalah vokal tinggi. Vokal tinggi yaitu vokal yang dibentuk dengan menempatkan posisi lidah di atas. Vokal yang termasuk vokal tinggi adalah I dan O. Yang kedua adalah vokal madya. Vokal ini dibentuk dengan menempatkan posisi lidah di tengah mulut, yaitu vokal E, dan O. Dan yang ketiga adalah vokal rendah, yaitu vokal yang dibentuk dengan menempatkan posisi lidah di bawah. Contohnya vokal A. Selanjutnya adalah vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Yang pertama adalah vokal depan. Vokal yang dihasilkan saat posisi lidah berada di bagian depan, yaitu vokal I dan E. Yang kedua adalah vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan saat posisi lidah berada di bagian tengah. Contohnya vokal A dan E. Dan yang ketiga adalah vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan saat posisi lidah berada di bagian belakang. Vokal ini adalah U dan O. Yang ketiga ada vokal berdasarkan posisi bibir. Yang pertama ada vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, seperti vokal U dan O. Yang kedua ada vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau tidak melebar, yaitu vokal I dan E dan D, E. Selanjutnya vokal netral, diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat dan tidak melebar, yaitu vokal A. Dan yang terakhir ada vokal berdasarkan strukturnya,
Yang pertama, vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal sehingga lidah seolah menutup seluruh mulut, yaitu vokal I dan U. Yang kedua ada vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat 2/3 menutup mulut. Vokal yang termasuk ke dalam vokal semi tertutup adalah vokal E dan O. Yang ketiga ada vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dengan ketinggian 1/3 mulut, yaitu vokal E. Yang terakhir ada vokal terbuka, yaitu vokal yang berbentuk dengan posisi lidah serendah mungkin. Yang termasuk vokal ini adalah vokal A. Selanjutnya kita akan membahas tentang diftong. Seperti vokal, diftong sangat dipengaruhi oleh posisi lidah. Yang pertama yaitu terjadi ketika vokal kedua yang diucapkan posisi lidahnya lebih tinggi dari vokal pertamanya. Seperti I, au, dan e. Contohnya pada kata abai, kalau, dan survei. Yang kedua, ada diftong turun. Itu terjadi ketika vokal kedua yang diucapkan posisi lidahnya lebih rendah dari vokal pertamanya. Jenis ini muncul biasanya di dalam bahasa Jawa. Ketiga, ada diftong memusat, yaitu terjadi ketika vokal kedua diacu satu atau lebih vokal yang jenis tinggi dan lebih rendah biasanya diftong ini muncul dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada konsonan. Yang pertama, konsonan berdasarkan strukturnya. Ada konsonan bilabil, yaitu dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikuler dan titik artikulasi. Contohnya konsonan P, B, M, dan W. Kedua ada konsonan labiodental yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Yang termasuk ke dalam konsonan ini adalah F dan V. Ketiga ada konsonan apikodental yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi, yaitu konsonan T, D, dan N. Selanjutnya ada konsonan apiko-alveolar yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Yang termasuk ke dalam konsonan ini adalah S, Z, R, dan L. Yang kelima ada konsonan palatal yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Contohnya C, J, S, dan Y. Yang kelima ada konsonan palatal yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi, yaitu konsonan C, J, S, dan Y. Yang keenam ada konsonan dorsovelar yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi, yaitu konsonan K, G, X, dan N. Untuk yang ketujuh ada konsonan glotal yang dibentuk oleh posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Contohnya seperti bunyi K pada kata rakyat. Yang terakhir adalah konsonan laringeal yang dibentuk dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara keluar dan digesekkan melalui glotis, yaitu konsonan H. Berikutnya adalah komponen berdasarkan posisi pita suara. Yang pertama ada konsonan tak bersuara yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara. Contohnya konsonan K, P, T, dan S. Yang kedua ada konsonan bersuara yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara, yaitu seluruh konsonan selain 4 konsonan tidak bersuara. Yang ketiga ada konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara, yaitu yang pertama ada konsonan natal yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Contohnya konsonan M, N, dan Eng. Yang kedua ada konsonan oral yang terjadi jika udara keluar dari rongga mulut, yaitu seluruh konsonan selain konsonan nasal. Berikutnya kita bahas tentang fonemik bahasa Indonesia.
Fonem merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna tetapi dapat membedakan makna. Fonemik mengkaji bunyi bahasa yang membedakan makna. Contoh dari fonem ada pada kata lupa dan rupa. Dua kata tersebut berbeda maknanya karena adanya perbedaan bunyi R dan L. Selanjutnya ada alofon. Realisasi fonem pada pelaksanaan ujarannya banyak mengalami perubahan. Contohnya adalah dalam kata Sabtu. Huruf B pada kata Sabtu itu diucapkan sebagai P. Pembahasan selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kita akan membahas kata terlebih dahulu. Kata dibedakan menjadi dua, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh ialah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Contohnya, kata masjid yang berarti tempat ibadah orang Islam. Yang kedua, ada kata tugas, yaitu kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam peraturan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah kata dan. Kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri, harus diapit oleh dua kata. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa. Pelengkap adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Terakhir adalah keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Ada berbagai jenis keterangan, antara lain keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan syarat, keterangan tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas frasa. Konstruksi frasa tidak memiliki predikat. Unsur pembentuknya adalah morfem bebas dan morfem terikat. Contoh frasa adalah kalimat sedang membaca. Kalimat tersebut bisa berfungsi sebagai predikat. Misalnya menjadi kalimat Doni sedang membaca koran di teras. Maka sedang membaca beralih fungsi sebagai predikat. Selanjutnya yaitu ada klausa. Klausa masih berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena memiliki subjek dan predikat. Contoh klausa misalnya, Andi akan berangkat ke Surabaya. Itu merupakan klausa karena belum diakhiri dengan intonasi final. Akan menjadi kalimat jika diberi tanda baca titik di akhir kata Surabaya. Kita lanjutkan bahas kalimat. Kalimat yaitu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kalimat memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Kalimat bisa berfungsi sebagai kalimat tanya. Contohnya, siapakah namamu? Ada juga fungsi untuk berita, perintah, dan seru. Yang kedua, ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Ada 3 jenis kalimat majemuk. Yang pertama ada majemuk setara, yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang kedudukannya setara atau sederajat. Yang kedua ada majemuk bertingkat, yaitu penggabungan 2 klausa atau lebih yang kedudukannya berbeda. Dan yang terakhir ada kalimat majemuk campuran, yaitu kalimat yang terdiri dari 3 klausa atau lebih, yang terdiri dari majemuk, setara, dan bertingkat. Selanjutnya kalimat efektif, yaitu kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca,
seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Pada kalimat efektif, ada yang namanya kesepadanan, yaitu adanya keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada keparalel, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang ketiga ada ketegasan, yaitu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat untuk memberikan ketegasan atau penekanan pada kalimat. Yang keempat ada kehematan, yaitu hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang kelima ada kecermatan, yaitu bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Selanjutnya ada kepaduan, yaitu adanya kepaduan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir adalah kelogisan, yaitu ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Materi selanjutnya adalah morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Ada 4 proses morfologis. Yang pertama adalah pengimbuhan, yaitu cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Dalam pengimbuhan ada prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, dan infiks atau sisipan. Contoh kata prefiks adalah berdasi, yaitu mengimbuhkan ber pada kata dasi. Contoh dari sufiks adalah ayunan, yaitu mengimbuhkan an pada kata ayun. Selanjutnya contoh dari infiks yaitu gemetar dengan menambahkan pada kata getar. Selanjutnya adalah proses pengulangan. Hasil pengulangan disebut dengan kata ulang. Dalam pengulangan ada golongan kata ulang berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama adalah kata ulang utuh. Contohnya buku-buku. Yang kedua ada kata ulang sebagian. Contohnya berlari-lari dan pertama-tama. Yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Contohnya sepeda-sepedaan. Dan yang terakhir ada kata ulang berubah fonem. Contohnya bolak-balik dan gerak-gerik. Selanjutnya adalah proses morfologis pemajemukan, yaitu penggabungan dasar dengan dasar. Contohnya adalah kata merah yang pada kenyataannya mewakili banyak variasi konsep yang tidak bisa terwakili oleh kata merah saja. Misalnya merah darah, yaitu merah yang seperti darah. Ada juga merah jambu, yaitu merah yang seperti buah jambu. Khusus kata majemuk yang bermakna idiomatik dapat dibedakan dari frasa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki makna baru yang berbeda dari unsur pembentuknya. Contohnya, besar kepala yang bermakna sombong, bukan kepala yang benar-benar besar. Yang kedua adalah tidak bisa disisipi. Contohnya, kaki tangan bermakna orang kepercayaan. Kata tersebut tidak dapat disisipi menjadi kaki dan tangan. Sebab ini adalah sebuah frasa. Yang ketiga, tidak bisa dibalik. Contohnya air mata. Jika dibalik menjadi mata air, maka maknanya akan berbeda. Dan yang terakhir adalah tidak bisa diperluas sebagian. Contohnya adalah kata rumah sakit. Tidak bisa diperluas kata rumah saja. Misal menjadi rumah besar sakit. Bisanya diperluas seluruhnya menjadi rumah sakit besar. Selanjutnya adalah proses morfologis pembentukan yang bertujuan menghasilkan akronim. Contohnya adalah kata Monas yang berasal dari kata Monumen Nasional. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.